Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar? Baik, saya mau undang semua yang masih di depan, yang masih di luar untuk bisa masuk ke dalam. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menaikkan puji-pujian bersama. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita ada perjamuan kudus hari ini. Kita akan ada perjamuan kudus juga. Sekali lagi, jika Anda masih di luar, Anda bisa masuk ke dalam. Kita akan segera mulai ibadah kita. Bagi Anda yang sudah datang dan membuat Gereja Rock sebagai rumah Anda, selamat datang kembali. Bagi Anda yang baru pertama kali di sini, selamat bergabung. Kita harap Anda bisa menjadikan gereja ini menjadi rumah Anda kalau Anda belum punya gereja yang tetap ya. Mari sambil kita menunggu yang lain untuk datang, kita mau tundukkan kepala, kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas keajaiban-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Yesus. Gak ada kata-kata yang bisa mengekspresikan betapa bersyukurnya kami Tuhan atas semua kebaikan-Mu, semua anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di hari yang pertama dalam minggu ini Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian ya Bapa sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami, sebelum kami memulai minggu kami Tuhan. Kami mau dedikasikan hari yang pertama ini ya Bapa sebagai korban syukur kami ya Bapa. Kami bawa ke pelataran-Mu Yesus. Kami percaya Engkau ada di sini di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Engkau sudah menciptakan kami dengan sedemikian rupa Tuhan sebagai orang-orang yang spesial Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Engkau yang sudah pilih setiap dari kami untuk bisa datang di tempat ini Tuhan, untuk bisa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau memilih kami ya Bapa, Engkau sudah memanggil kami Tuhan, dan ini bukan sebuah kebetulan dan kalau kami ada di tempat ini pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, biarkan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami melalui puji-pujian ini supaya nama-Mu ditinggikan Tuhan, supaya Engkau disenangkan Tuhan, dan melalui ya Bapa perjamuan nanti Tuhan yang akan kami ambil bersama-sama Tuhan, kami diingatkan Tuhan atas semua pengorbanan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah memikul semua dosa-dosa kami ya Tuhan. Di atas kayu salib itu ya Bapa, Engkau sudah pikul semua dosa kami, kami sudah diampuni dan kami sudah menjadi manusia yang baru, kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dan biarkan ya Bapa melalui khotbah yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, kehidupan kami dapat diubahkan dan kami bisa belajar untuk menjadi serupa seperti dengan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Hari ini kita akan melakukan ibadah agak sedikit berbeda ya. Akustik biar keren gitu. Gak apa. Jadi yang penting kita percaya Tuhan kita ada di tempat ini. Tuhan kita gak pernah meninggalkan kita, gak mau peduli tipe musik seperti apa, tapi tetap Tuhan kita dimuliakan. Amin. Mari kita naikkan pujian pertama kita, Lord You Are Good. Ayo semuanya tepuk tangan bersama-sama ya. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Tuhan kita lah Tuhan yang baik. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your
generation to generation we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Let's sing it, people. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Yes, we worship you, Jesus. We worship. Sing hallelujah, 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 we worship you for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Haleluya. Mari kita datang ke dalam bait-Nya dengan ucapan syukur. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita akan bersorak-sorai, mari sama-sama akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari jemaat Tuhan naikkan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia sangat baik, untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwa
bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah, haleluya. Kasih salam ke kanan kiri Anda, katakan ayo kita bersyukur dalam Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Ya, dan sebelumnya juga ada beberapa announcement untuk hari Minggu ini. Yang pertama-tama Bapak Ibu kalau sedang masuk tadi ke ruangan kebaktian, kalau di sebelah kanan Anda melihat ada box ya, namanya shoe box di situ. Christmas shoe box itu kita mau memberikan donation Bapak Ibu ya, donasi mainan, berupa mainan kepada organisasi Samaritan Purse. Itu seperti Anda lihat di depan ini, setiap tahun kita memberi gitu. Di box-boxnya nanti akan dikirim ya kepada anak-anak kecil yang membutuhkan, dan nggak cuma di US tapi di negara-negara yang lain juga kita mau jadi berkat. Kalau Anda mau memberi dan mau juga berpartisipasi, nanti bisa bicara dengan Nadia. Nadia bisa angkat tangannya. So people, dia ada di belakang situ ya. Claire yang nggak ada di sini juga akan membantu. So kalau Anda tergerak silahkan. It's $15 right Nadia per box, is it? About, okay. Jadi untuk mengisi satu box itu dengan mainan-mainan ya, itu kurang lebih sekitar $15 Bapak Ibu Saudara sekalian ya. So kita mau jadi berkat, dan juga November ini kita akan ada retreat bersama. Dan retreatnya ini di bulan 11 seperti setiap tahun ya. Thanksgiving kita ada acara retreat bersama. Nanti Anda bisa berbicara dengan Cinana ya. Nanti langsung ya contact personnya untuk yang pada mau ikut retreat. So sekarang kita mau mempersiapkan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan persembahan bagi Anda yang membutuhkan amplop. Di depan kursi Anda itu akan ada amplop. Kalaupun tidak ada, Anda bisa lambaikan tangan, nanti usher bisa mengambilkan juga amplopnya. So mari kita siapkan persembahan kita mau berdoa bersama-sama, dan para pelayan yang melayani untuk persembahan bisa maju ke depan juga. Mari kita berdoa sama-sama, kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ingin memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Memberikan persembahan, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang kau berikan, kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami bisa berada sebagaimana kami berada di sini karena Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, persembahan kami berikan dengan sukacita di hati. Dalam nama Tuhan Yesus, semua umat yang percaya katakan, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Ada bagiku, tak usah ku takut, sebab kau sertaku.
perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Bapakku datang, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, kau ajaib Tuhan, kau Tuhan yang ajaib, ajaib perbuatanmu dalam hidupku. Ku naikkan pujian, ku naikkan syukurku Tuhan. Kau Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang membebaskanku. Dalam sulitku kau ada di sana, dalam dukaku kau yang hiburku. Sungguh ku bersyukur padamu. Oh, kau Bapakku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh tiada yang sepertimu Tuhan. Kau Allah yang setia. Biar pujianku hanya bagimu, biar syukurku datang dari hatiku. Semua untuk kemuliaan-Mu. Biar ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, yes Lord, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Saya undang para pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya bisa bangkit berdiri. I invite everyone to stand on your feet. Everyone can stand on your feet. Ya. Perjamuan kudus dapat diambil bagi mereka semua yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. You can take the Holy Communion if you believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai yang ke-26 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk tubuh dan juga darah-Mu Tuhan. Kami terima Tuhan tubuh Kristus yang mana Tuhan adalah ya Tuhan pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Kau berikan hidup-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bagi setiap kami yang lemah, letih, lesu, berbeban berat ya Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus diberikan ketenangan, kelegaan, pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami yang hancur ya Tuhan menjadi pulih kembali Tuhan karena tubuh Kristus. Kami terima Tuhan tubuh-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Lord, we receive your body Lord, because we know Father, you died on the cross for our sins. And we believe in you, we trust in you Lord God, that your body Lord makes us whole again. In Jesus name, mari kita makan roti ini sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya ya Tuhan, darah Yesus menghapuskan setiap dosa kami. Darah Yesus ya Tuhan menyucikan kami. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang datang kepadamu Tuhan, tak ada yang pulang dengan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi yang sakit di Tuhan, pada hari ini Tuhan, darah Yesus menyembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat yang menerima Tuhan, tubuh dan darah Kristus Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan, diselamatkan Lord. Lord Jesus, thank you. We know your blood, Lord, heals us, strengthens us, saves us from all of our sins. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami percaya Bapa, pada hari ini Tuhan, setiap kami ya Tuhan, yang percaya kepadamu Tuhan, anak cucu kami tidak ada yang meminta-minta Tuhan. Anak cucu kami jadi berkat Tuhan, hidup kami juga Tuhan, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Mari saudara, kita mau mendoakan anak-anak pada pagi hari ini sebelum mereka pergi ke Sunday school class mereka. All the kids, you may come up, we're gonna pray for you. Jikalau Anda mengasihi anak-anak ini, mari kita arahkan tangan kepada mereka. Let's stretch our hands to the kids. Father God, Tuhan Yesus, kami berdoa, we pray for all these kids, Lord. Bless each and every one of them, Lord. Bless them in their studies, Lord, in their school. Give them talents, Lord, and wisdom. Father, we pray that each of them may grow up to be your sons and daughters that love you. Semuanya menjadi besar dari anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, setiap mereka Tuhan menjadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikasihi manusia Tuhan. Diberikan juga hikmat Tuhan kepada orang tua mereka untuk membesarkan anak-anak ini. Lord, may you give wisdom to each and every one of them, Lord. That none of them, Lord, will miss the blessing from the Lord. Bless them, God, in their lives, Father, in their future. And we know, Father, that each of them, Lord God, has a bright future because they love you, because their parents love you. Kami percaya, Tuhan, setiap dari mereka memiliki berkat dari Tuhan. Ada masa depan yang cerah karena orang tua mereka, Tuhan, sudah menabur benih ya Tuhan. Takut akan Tuhan. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, untuk guru-guru mereka juga, Tuhan. Guru-guru sekolah minggu diberikan hikmat yang mengajar mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mendengarkan suara gembala. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom warga kerajaan, tanpa terasa kita memasuki bulan Oktober. Dan saya ingat apa yang dikatakan oleh Stephen Covey karena tema kita adalah Discipline Your Mind. Kita tahu pertempuran itu ada di pikiran kita, ya. Kita tahu jiwa itu punya pikiran, perasaan dan kehendak. Dan kemenangan Kristus di atas kayu salib dimulai di Taman Getsemani ketika dia menundukkan kehendak pribadinya kepada kehendak Sang Bapa. So a thought, ketika kamu menaburkan satu pikiran, hati-hati apa yang masuk di sini. Karena begitu banyak sekarang ini masukan yang benar, tidak benar, setengah benar. Pastikan sesuainya sejalan dengan firman Tuhan. Dan kita diberi Roh Kudus to discern, untuk membedakan. Akibat menabur satu pikiran, kita akan melakukan lakukan apa yang dipikirkan oleh kita. Sebab right believing menimbulkan right action, ya. Dan right action menimbulkan right result. Kemudian ketika kita bertindak lama-lama jadi habit, jadi kebiasaan. Dan sow a habit and reap a character. Yang paling berat, sow a character, reap a destiny. Tujuan hidup kita, setirnya ada di sini. Lidah itu seperti kemudi. Lidah itu seperti kapal itu, meskipun besar, cuma dikendalikan oleh the rudder yang di belakang itu. Dan itu adalah lidah kita. Kita diberikan kompas, yaitu Roh Kudus dalam kita. Kita diberikan peta dalam kehidupan ini, yaitu firman Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sama dengan firman Tuhan, kita harus tolak. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa melarang burung membuat sarang di kepala kita. Hati-hati apa yang kita pikirkan. Perkataan disiplin berasal dari disciple. Kita kan muridnya Tuhan, loh. Saudara bayangkan ketika Yesus berkata, menurut kamu siapa aku ini? Dengan gagahnya, dengan urapan Tuhan. Maka Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Diberkatilah engkau Simon Baryona, sebab bukan yaitu dunia atau siapapun, tapi Bapa yang memberikan kepadamu. It's a revelation. Tapi ketika Yesus mengatakan dia akan diserahkan pada orang berdosa, akan dianiaya, disiksa dan dibunuh. Mendadak si Simon Petrus berkata, sekali-kali tidak akan terjadi kepadamu. Itu pikiran manusia. Simpati tapi dari manusia. Dan apa yang dilakukan Kristus? Dia menengking Simon Petrus. Dan dia berkata itu yang dipikirkan oleh manusia dan bukan dipikirkan oleh Tuhan. Hati-hati. So
Sekali lagi saudaraku, hati-hati yang kita pikirkan. Kalau ketika seorang suami memikirkan wanita lain, cuma memikirkan kok Pak, kan tidak berdosa. Cuma membayangkan, nah itu celakanya. Ketika kamu berpikir, kamu akan bertindak. Ketika kamu mengucapkannya, kamu akan melakukannya. Orang membunuh ketika dia mulai berkata, aku benci kamu, aku bunuh kamu. Dan dia akan bertindak. Sebab lidah ini ada seperti kemudi daripada kapal hidup kita ini. Kemudian saudaraku, kalau kita lakukan berulang-ulang, habit itu, Pak Roni sering menceritakannya, adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Kemudian menjadi karakter, dan karakter we will reap our destiny. Kiranya apa yang saya sampaikan membuat kita guard our mind, ya, menjaga-jaga dengan apa yang masuk pada pikiran kita. Salah satunya adalah bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab dunia ini mencoba melemahkan kita. Bayangkan aja berselingkuh dibilang marital problem. Bayangkan itu. Segala sesuatu yang kelihatan baik belum tentu dari Tuhan. It may be good but not from God. Hati-hati saudara ya. God bless you. Discipline your mind. God bless you. Amin. Amin. Mari kita semuanya berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan setiap kami yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini dijamah Tuhan, dikoreksi, diubahkan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan yang datang memuji menyembah Engkau Tuhan, tidak akan ada yang pulang dengan sama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami buka hati kami percaya firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi sesuatu yang kami hidupi Tuhan, kami praktekkan Tuhan. Hari demi hari. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Saya ingin welcome juga yang baru pertama kali datang ke gereja ini pertama kali. Kami ada dua orang ibu. Ibu Dera dan Ibu Dina. Bisa kita katakan sama-sama welcome Ibu Dera, Ibu Dina. Ya, alright, welcome. Ada yang lainnya juga? Ya. Oh, ada juga our friend yang sudah pernah datang ke Komsel, tapi pertama kalinya di hari Minggu. Welcome our sister Patricia, ya. Everybody kita welcome. And actually Kohleo juga pertama kali ya hari Minggu ini ya. Ada teman kami juga di belakang namanya Kohleo. Kohleo bisa lambaikan tangan. Welcome, ya. Sudah pernah datang Komsel juga, live group sama kita. Dan sungguh mengucap syukur semuanya bisa datang. And anyway, kalau Anda mendengarkan secara online, ini pertama kalinya Anda mendengar, kami undang Anda juga bisa datang setiap hari Minggunya jam 11.15 pagi. Hari ini minggu pertama, jadi setiap minggu pertama dan ketiga, kita ada kebaktian di sore hari jam 6.30. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang teman, saudara yang tidak bisa datang di pagi hari atau Anda sendiri pas berhalangan, ingatlah setiap minggu pertama, minggu ketiga selalu ada kebaktian sore. Dan untuk mendapatkan update dan lain-lain, Bapak Ibu bisa juga mengisi connection card atau nanti di belakang itu bisa dibantu ya dengan ushers, bisa follow sosial media kita gitu di Instagram, Facebook untuk mendapatkan semua update atau dimasukkan ke dalam grup WhatsApp yang hanya ada di situ itu pengumuman saja gitu ya. Jadi tidak ada info-info lain yang terlalu banyak ini dan itu. Semua info mengenai kebaktian ini itu segala macam ada di situ. Anda bisa juga kalau mau dimasukkan ke dalam grup itu nanti di-add. Oke. So, hari ini kita mengucap syukur Bapak Ibu karena kita percaya kalau kita bisa berada sampai di titik ini. Sekarang ini hari ini tanggal 1 Oktober ya Bapak Ibu ya. 2023 tanpa mungkin kita terasa jalannya waktu nanti sudah Thanksgiving. Thanksgiving nanti habis itu Natal. Habis Natal tahun baru. Kehidupan nanti berjalan tahun 2024 ya. So terkadang kalau hidup dibilang cepat ya cepat. Dibilang lama, ya lama ya. Kalau kita lihat dalam setahun ini apa saja yang Tuhan sudah lakukan kan banyak ya. A, B, C, D, E mungkin kita ada yang bisa travel ke sana ke sini. Kita bertemu dengan keluarga ini itu. Bekerja, pindah kerjaan mungkin. Ada yang pindah kota, pindah negara. Apapun itu juga. Yang paling penting adalah kita ingat bahwa kalau kita bisa berada sampai hari ini itu Tuhan pelihara. Amin. Jadi tentu kita pasti ya sekarang pun ada memikirkan hari depan. Wah nanti saya bagaimana ya ke depannya ya. Pekerjaan saya nanti
beberapa bulan lagi ini gimana ya? Wah ini kebutuhan saya ini bagaimana ya bisa terpenuhinya ya? Wah ini saya juga studinya sudah mau selesai, habis selesai nanti saya kemana nih ya kerjaannya? Atau ada yang sudah memiliki kerjaan yang baik tapi berpikir apakah iya ini waktunya saya memulai usaha sendiri ya? Mungkin itu adalah Anda. Tapi percayalah jangan khawatir. Ya dipikirkan boleh, khawatir jangan. Karena kita percaya kalau Tuhan itu sudah memelihara kita dari tahun 2020, 21, 22, sekarang 2023. Masakah Tuhan di tengah jalan stop dan merasa oke udah stop sampai di sini saja. Enggak ya, Tuhan pasti membawa kita ke tahun ke depan. Kita bisa melewati COVID ya saudara. Tuhan peliharakan ya. Selalu ada makan, selalu ada yang dipakai. Firman Tuhan bilang asalkan ada makanan pakaian cukuplah. Karena ibadah bila disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Kita percaya di penghujung tahun ini dan di tahun-tahun ke depan. Pastilah Tuhan akan melakukan hal-hal yang indah dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Anda percaya itu? Haleluya. Nah pagi ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dari kitab Yohanes. Pasalnya yang pertama, hanya ada satu pasal di 3 Yohanes. Jadi Bapak Ibu ada Injil Yohanes, ya tapi ada juga kitab 1, 2, 3 atau surat 1, 2, 3 Yohanes. Singkat-singkat ini Bapak Ibu. Dan 3 Yohanes ini hanya ada satu pasal. Jadi kalau Anda sudah pernah membacanya baiklah, kalau belum pernah baca, Anda buka Alkitabnya di rumah, ini sekali baca saja bisa selesai. Karena hanya ada 15 ayat. Ya. Kitab 1, 2, 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes muridnya Tuhan Yesus di saat usianya sudah lanjut Bapak Ibu. Dan pada saat itu kan dia sudah melewati pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Mulai pelayanan di gereja mula-mula sampai Kaisar Romawi mengasingkan dia ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos itu bertahun-tahun tapi Tuhan Yesus menghampiri dia. Diberikanlah pewahyuan akan hal-hal yang akan datang. Anda bisa baca pewahyuan yang ditulis itu di kitab Wahyu. Nah, di saat usianya bertambah tua, Yohanes menjadi seorang elder atau penatua atau pastor ya. Membawai jemaat-jemaat yang dia kasihi. Dan dia tulislah 1, 2, 3 Yohanes. Ini seperti surat dari orang yang sudah sangat tua gitu ya. Mungkin seorang kakek gitu ya mengasihi kita. Jadi di sini kita mau belajar sama-sama. Dari seorang yang sudah sangat lanjut usia dan sudah istilahnya melewati masa-masa yang baik dalam kehidupan, masa-masa yang pahit, yang pedih, yang baik lagi. Dan dia merasakan penyertaan Tuhan sampai di usia tuanya. Dan kita percaya anak-anak Tuhan itu seperti firman Tuhan berkata, sampai putih rambut kita, sampai tua kita tuh digendong sama Tuhan, ditopang sama Tuhan. Amin, percayakah Anda? Itu saudara dan saya. Ada lagunya yang berkata, sampai memutih rambutku. Amin. Saya pun beberapa rambut sudah putih nih Bapak Ibu. Ya, meskipun masih banyak yang hitam ya. But I have a few gray hair. Gitu. Cuman gak saya semir. Cuman kalau pagi kadang lihat, wow oke, gitu. Makin tua juga ya gitu. Tapi jiwanya muda. Ya, saya selalu bilang I feel 19 gitu ya. Saya merasa fit seperti anak 19 tahun. Tetapi kadang-kadang juga ingat juga umurnya ya. Oke, wow. 34 Bapak Ibu sekarang ya. 34 dulu datang ke Amerika umur 10. Jadi kan saya mikir ya. Wow oke, 10 years old masih kecil. Sekarang 35 34 mau 35. Dan tapi saya percaya satu hal. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, masa muda, masa baik, masa buruk itu Tuhan kalau dalam kehidupan kita coba Bapak Ibu ingat dan melihat ke belakang. Bukankah Tuhan mencukupi kebutuhan Anda? Bukankah anak-anak Anda butuh sekolah? Anda bisa bayar. Bukankah saudara-saudara Anda yang butuh uang untuk biaya pengobatan? Tuhan sediakan. Bukankah yang sekolah di sini mungkin sempat sampai college, bukankah Tuhan menuntun sampai sekolahnya selesai? Dan kita percaya Tuhan tidak setengah-setengah. Tahun-tahun depan pasti penyertaan Tuhan jauh lebih indah dalam kehidupan kita. Mungkin Anda di sini sekarang doanya belum dijawab Tuhan. Tetapi percayalah, meskipun doa belum dijawab, jangan kita patah semangat. Percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. So, kita baca sama-sama
3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-14. Kalau di bahasa Inggrisnya itu sampai 15 hanya karena ayat yang terakhir dibagi menjadi 2. So it's the same thing gitu ya. Tetap isinya sama. Oke, kita baca sama-sama dengan suara yang keras karena kita percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. So, dalam hitungan yang ketiga 1 2 3. Dari penatua kepada Gayus yang terkasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatanmu jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka yang untuk kebenaran. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu per satu. Amin, puji Tuhan. Di ayat yang kedua Bapak Ibu dikatakan bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Seperti jiwamu baik-baik saja. Bisa jadi Gayus ini sedang dalam keadaan mungkin sempat kurang sehat. Mungkin tidak baik keadaannya dulunya. Tetapi Rasul Yohanes percaya bahwa dengan doa orang benar itu pasti sangat besar kuasanya. Dia berharap berdoa untuk saudaranya ini. Terkadang kita jauh ya dari saudara-saudara kita. Tidak banyak yang mungkin kita bisa lakukan ya. Mungkin zaman sekarang kita bisa mengirimkan biaya pengobatan mereka mungkin. Atau support untuk mereka. Dan mungkin Anda sekarang ya tentunya ya zaman sekarang bisa telepon, video call itu mudah. Zaman dahulu menuliskan surat Bapak Ibu. Dan tidak langsung sehari nyampe. Bisa berminggu-minggu ya. Terkadang yang ditakutkan adalah apa? Kita menuliskan surat pada saat dikirimkan orangnya mungkin sudah dipanggil Tuhan. Gitu ya. Jadi Yohanes benar-benar berharap si Gayus ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan sehat-sehat saja. Nah, bagi kita orang-orang percaya Bapak Ibu, kita hidup, kalau khawatir bisa nggak? Bisa khawatir, tapi jangan berkelanjutan terus-menerus khawatir. Yang harus kita lakukan untuk mendetoks supaya kita tidak hidupnya khawatir terus itu bagaimana? Harus diisi dengan firman Tuhan setiap hari. Jadi Bapak Ibu, jangan kita berkata saya terlalu sibuk untuk baca firman. Setidaknya 1 ayat aja di pagi hari dan 1 ayat aja di malam hari. Itu pasti akan mengubah kehidupan kita. 1 ayat di pagi hari menjadi 2 ayat di pagi hari.
2 ayat menjadi 5 ayat, 5 ayat menjadi 1 pasal di pagi hari, 1 pasal di malam hari. Dan tentu pada saat kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, tidak mudah bagi dunia untuk menggoncangkan kepercayaan dan iman kita. Karena tiap hari hidup kita dituntun oleh Tuhan. Dan kalau khawatirnya datang, kita percaya ayat firman Tuhannya keluar, janganlah kau khawatir akan hari esok. Kita berpikir, waduh bagaimana ini? Saya dapat kabar dari dokter katanya saya sakit A, B, C, D, E. Kita percaya, kita diberi hikmat, jaga kesehatan. Tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Kalau kita terus menerus mikirkan yang negatif terus Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Imun sistem kita tentu akan semakin menurun dan kita mudah sakit ya. Kalau kita sukacita, kita berbahagia, itu kita bukannya hidup dan lari dari kenyataan, tidak. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada semua kenyataan yang kita hadapi. Karena kita percaya hidup kita, 2 Korintus 5 itu menjelaskan bahwa kita hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. Pagi ini yang saudara lihat mungkin beban permasalahan. Anggaran yang harus dibayar banyak sekali. Kebutuhan kayaknya tidak ada selesai-selesainya. Atau mungkin anak-anak yang hidupnya mungkin sedang tidak benar. Atau kita melihat hubungan dalam keluarga kurang baik. Tapi kita percaya bahwa bersama Yesus sehari demi sehari pasti Tuhan pelihara. Jawaban doa mungkin tidak langsung brek sehari selesai semuanya. Tetapi bukankah itu sebenarnya baik Bapak Ibu? Kalau doa kita tidak semua-muanya dijawab pada satu waktu yang tek langsung selesai dalam sehari. Karena apa? Kalau kita masih ada masalah, manusia ya itu menjadi sesuatu yang terus membuat kita mawas diri. Datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus tolong Tuhan hari ini Tuhan aku ada kebutuhan A, B, C, D, E. Tuhan Yesus tolong Bapak, ya ada saudara aku atau orang tua yang sedang sakit. Satu dijawab kita mengucap syukur. Tapi masih ada pergumulan yang lain lagi. Masih ada pun kita masih percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kita datang lagi kepada Tuhan. Supaya kita tidak lupa bahwa kita manusia butuh Tuhan setiap hari. Amin. Saya pun tahu saya gak butuh. Kalau saya tanpa Tuhan ya gak bisa, gak mampu. Gak kuat ya Bapak Ibu ya. Tekanan di dunia banyak sekali. Dan tapi kita belajar dari Rasul Yohanes ini. Dia bilang di ayat keempat. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Berapa banyak di sini yang punya anak Bapak Ibu? Iya, yang punya cucu. Iya, oke banyak juga ya gitu. Nah saya percaya ya yang punya anak, punya cucu tentu ingin anak cucunya hidupnya lebih baik dari generasi yang sebelumnya. Itu pasti. Tapi Bapak Ibu tahukah Anda bahwa kebahagiaan yang terbesar, sukacita yang terbesar dalam kehidupan bukanlah berapa harta warisan yang kita bisa turunkan kepada anak cucu kita. Tetapi harta yang paling berharga adalah pada saat anak cucu hidup dalam kebenaran. Kenapa demikian? Karena pada saat mereka hidup dalam kebenaran mereka adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dikatakan di firman Tuhan bahwa mereka berhak menerima janji-janji Tuhan. Nah kita percaya janji-janji Tuhan itu apa? Satu, ya dikatakan di kitab Amsal berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya. Susah payahmu tidak menambahinya. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Nah kita percaya juga janji Tuhan juga apa? Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Orang yang benar jatuh tak sampai tergeletak. Kita bisa jatuh Bapak Ibu? Bisa tapi gak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Anak cucunya tidak meminta-minta. Menjadi berkat dan apa? Memberikan pinjaman. Amin Bapak Ibu. Orang yang memberi pinjaman berarti apa? Orang yang sudah lebih dari cukup hidupnya. Ya, dan kita percaya semuanya itu dimulai dari hidup takut akan Tuhan. Jadi kalau ada harta yang terbesar yang kita mau siapkan adalah kitanya hidup takut akan Tuhan. Dan kita mengajarkan anak cucu. Demikian juga. Hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin.
pada saat kita jalan di jalan yang benar, ada kehidupan di situ. Ada kebenaran, kita percaya jalan kita dituntun oleh Tuhan. Dan kalaupun ya kita mungkin bisa oleng ke kanan ke kiri sedikit, seperti kita naik mobil dengan GPS Bapak Ibu. Kalaupun miss jalur harusnya ke kiri tapi kita ke kanan, GPS itu bisa membawa kita kembali ke jalur yang benar. Demikianlah itu mengapa kita penting baca firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu. Ya, saya rindu jemaat Tuhan menjadi jemaat Tuhan yang tidak hanya membaca dan mendengar firman tapi melakukan firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi hal yang pertama yang kita pelajari adalah tak ada sukacita yang lebih besar daripada hidup dalam kebenaran. Karena apakah gunanya? Tuhan Yesus bilang mendapatkan seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Ya. What gain is it if a man gains the whole world but loses his soul? Jiwanya itu hilang. Ya. Dan kita percaya saat kita jalan bersama Yesus, masalah boleh datang, tetapi kitanya tetap ada sukacita, ada damai sejahtera. Sukacita damai sejahtera kita bukan karena tentu semua masalahnya sudah beres Bapak Ibu. Karena sampai kita usia berapapun juga, hingga sampai kita dipanggil Tuhan, selalu akan ada yang namanya masalah. Adakah di sini Bapak Ibu yang tidak punya masalah? Tentu kayaknya gak ada ya. Gitu. Kalau ditanya siapa yang punya masalah? Saya orang pertama yang mengangkat tangan. Wow, saya juga punya masalah. Tapi saya percaya di setiap adanya masalah, firman Tuhan berkata di kitab Korintus, cobaan yang kita hadapi ini, masalah-masalah itu masalah biasa Bapak Ibu. Di setiap cobaan masalah yang ada itu, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Makanya kita bersuka cita apa? Masalah kita hadapi, tapi kita selalu ingat, oh iya, pasti akan ada jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya nanti pasti menjadi indah itu semua Bapak Ibu. Permasalahan Anda menjadi kesaksian Anda. Amin. Bukankah demikian? Hidup Anda mungkin sempat susah dulu. Tapi itu semua bisa menjadi kesaksian. Duh Tuhan tolong loh. Tahun demi tahun, bulan demi bulan, Tuhan menyediakan semua yang aku perlukan. Mungkin Tuhan tidak memberikan semua yang Anda mau, Bapak Ibu, saudara sekalian, tetapi bukankah segala yang Anda perlu Tuhan berikan? Jadi mungkin kalau ada doa yang tidak dijawab atau belum dijawab, atau Tuhan jawabnya no, mungkin Anda tidak memerlukan hal itu. Tapi yang butuh, pasti Tuhan kasih. Amin. Siapa di sini percaya segala kebutuhannya Tuhan sediakan? Amin. Tugas kita manusia apa? Kita beriman tapi berbuat. Berbuatnya apa? Yang kerja, ya kerja dengan sukacita. Ya, yang bersekolah, sekolah dengan baik. Ya, jangan tiba-tiba sudah hari Senin bangun langsung hal yang pertama, ya Senin lagi. Oh my goodness, it's Monday again. Nanti kalau udah Jumat baru, yay, thank God it's Friday. Happy Jumat, hari Sabtu juga happy. Hari Minggu datang masih happy, tapi kalau udah Minggu sore menjelang malam mau tidur, depresi Bapak Ibu. Aduh besoknya kerja lagi ya. Dan Anda pernah dengar gak saya pernah share, ada suatu survei yang membuktikan bahwa di Amerika ini orang lebih banyak terkena serangan jantung pada hari apa Bapak Ibu? Senin. There's a research that shows, you can Google it, that people are more likely to have a heart attack on Mondays. Dan dikatakan pada hari Jumat, kebahagiaan orang itu, umat manusia, bertambah Bapak Ibu. Kenapa? Karena oh iya, besok sudah gak kerja ya, senang. Tapi kita anak-anak Tuhan, jangan kayak gitu ya. Setiap hari kita bangun harus sukacita. Wih puji Tuhan, saya masih bisa bangun nih. Saya masih bisa beraktivitas. Ya, jadi siapa yang mau tiap hari mengucap syukur? Ya, amin. Puji Tuhan. Kalau gak mengucap syukur takutnya apa? Takutnya kena heart attack loh. Tapi saya percaya itu tidak ada di sini. Semuanya sehat. Amin. Dan yang kedua ya. Hal yang kedua kita belajar Bapak Ibu. Adalah berbagi hiduplah dengan orang lain. Siapa yang berbagi hidup dengan orang lain? Gaius. Gaius ini dikatakan di situ apa Bapak Ibu? Bahwa dia memberikan bantuan ya. Kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Dikatakan di sini. Di ayat 6. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar keperbuatanmu jikalau engkau menolong mereka yang dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Nah, kita diberkati Bapak Ibu, Saudara sekalian, bukan untuk kita keep sendiri ya.
Ada porsinya bagian untuk keluarga kita. Ada porsinya untuk kita menyimpan untuk hari depan. Ada porsinya kita juga memberikan untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita anak-anak sekolah. Tapi ada porsinya juga bagi kita untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin Anda berkata, saya aja masih butuh, ngapain saya membantu yang lain? Gitu. Tapi percayalah Bapak Ibu, pada saat kita menabur benih itu tidak hilang. Benih itu pasti akan tumbuh. Tuhan Yesus mengajarkan ya, bagi kita mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin Anda merasa, wah kebutuhan aku masih banyak nih. Tapi tiba-tiba ada saudara yang mungkin ada yang sanak keluarganya meninggal. Atau ada yang sedang sakit dan tidak mampu. BPJS-nya tidak cover di Indonesia ya gitu. Anda tentu mungkin kita tidak bisa memberikan segala-galanya. Tapi setidaknya kita bisa, ibarat Tuhan Yesus berkata ya, memberikan secangkir air dingin, gelas dingin itu tidak akan kehilangan upahnya. Dan tentu kita bukan melakukan itu untuk dapat imbalan, of course not. Tapi kita memberi karena kita percaya Tuhan Yesus mengajarkan apa? Lebih baik memberi daripada menerima. Amin. Mungkin Anda sedang menunggu jawaban doa, tetapi Anda bisa loh jadi jawaban doa bagi orang lain. Amin. You can be the answer to somebody's prayer. Amin. Mungkin Anda merasa, waduh saya masih banyak masalah, saya pusing, saya sedang galau, jiwaku sedang tidak tenang. Gitu ya. Tetapi satu hal yang Anda bisa lakukan mungkin Anda bisa memberikan waktu Anda pada seseorang. Dengan cara apa? Menelpon mereka, hey apa kabar, ada yang bisa aku doakan gak? Biarkan mereka curhat kepada Anda. Ya, mencurahkan isi hati dan pikiran mereka. Dan mungkin Anda, satu hal yang bisa dilakukan apa? Kalaupun Anda waktunya pun kurang-kurang, Anda saat doa di pagi hari, malam hari, bisa menyebut nama-nama itu. Ya, pasti ada jalan kalau kita mau jadi berkat. Amin. Jadi garam, jadi terang. Siapa yang rindu hidupnya jadi berkat? Bapak Ibu. Amin. Dan kita percaya juga hal yang ketiga yang diajarkan. Di sini kita belajar bahwa ayat 9 ada orang namanya Diotrefes. Wah ini orang dalam komunitas gereja. Tapi kok perlakuannya seperti itu ya. Kok dia tidak baik ya terhadap orang lain ya. Kalau kita baca di sini Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Pernah Anda berpikir, wah ini orang katanya orang gerejaan. Kok omongannya begitu ya? Mulutnya kok comberan ya gitu. Wah katanya pelayanan di gereja. Wah di tempat kerja luar biasa sekali tuh, kebun binatangnya keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya percaya di gereja GBI Rock tidak ada orang seperti itu Bapak Ibu. Adanya di planet lain Bapak Ibu ya. Amin Bapak Ibu. Di sini ya mungkin ada yang berkata, waduh pasangan saya itu di gereja seperti malaikat. Di rumah wah seperti iblis. Tapi saya percaya juga di gereja Rock tidak ada Bapak Ibu yang seperti itu ya. Adapun orang itu pada saat tadi masuk ke pintu, Cinana ajak pujian penyembahan, orang itu sudah diubahkan Bapak Ibu. Nanti pulang ke rumah beneran sudah berubah menjadi pribadi yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Dan saya percaya juga ya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita hidup sama Tuhan itu bukanlah kita orang yang sempurna. Ya, kita masih bisa mungkin ya keselip lah kata-kata kotor. Atau kita terselip pikiran yang enggak atau perbuatan kita salah. Masih bisa gak Bapak Ibu? Bisa, kita manusia. Petrus saja sampai bersumpah-sumpah gak kenal Tuhan Yesus. Ya gitu. Dan dia menyesal setelahnya. Raja Daud masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi yang membedakan anak Tuhan adalah apa Bapak Ibu? Sekali mereka salah, mereka langsung lari kembali kepada Tuhan. Langsung datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ampun. Aku salah, aku mau jadi orang yang lebih baik. Ya. Karena mereka salah, tidak lama mereka akan datang kepada pasangannya, sorry ya, aku ya. Gitu, sorry-nya dari dalam hati ya, bukan asal aja kata, yaudah sorry, gitu doang ya. Beda kan ya, atau kalau orang bilang, ya aku minta maaf, gitu. Dan saya percaya Bapak Ibu, pada saat kita memiliki kerendahan hati untuk melakukan hal itu, kita adalah orang-orang yang sedang hidup di dalam kebenaran. Karena tidak ada sukacita yang lebih besar daripada kalau kita mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Bagaimana anak-anak kita bisa hidup dalam kebenaran? Dimulai dari kitanya yang orang tuanya. Hidup dalam kebenaran dulu. Amin. Nah, yang ketiga berarti adalah apa?
pilihlah untuk melakukan yang benar. Meskipun di tengah-tengah orang-orang yang melakukan yang jahat. Adakah orang jahat dalam dunia ini? Banyak Bapak Ibu. Yang terpenting kita jangan meniru untuk menjadi orang jahat. Amin. Orang-orang yang istilahnya kalau kita bilang tuh waduh nyebelin sekali gitu ya. Bencek no, tenan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada nggak? Ya ada dan banyak ya Bapak Ibu ya. Tapi janganlah kita berasa oh ya udah dia begitu sama saya, wah saya bales ya begini ya. Tidak perlu demikian ya Bapak Ibu. Tentu yang kita bisa lakukan, kita menjaga, kita berhikmat, jangan sampai kita terus disakiti. Tetapi kalau kita sudah menjaga diri kita, masih aja ada yang tusuk dari belakang, ya oke, kita tahu, kita berhikmat, kita bisa menjaga jarak dengan orang itu selanjutnya. Ya, mungkin ada yang pernah berinvestasi atau berusaha sesuatu, wah partnernya tidak jujur. Ya jangan lagi kita terus menerus berinvestasi dengan orang tersebut Bapak Ibu ya. Tapi yang kita bisa lakukan, oke, untuk next investasi saya bisa lebih pandai. Saya coba usahakan nih melalui jalur hukum apa yang saya bisa dapatkan kembali dari yang diambil itu. Tapi kalau saudara sudah usahakan dan tidak kembali atau hanya sebagian yang kembali, ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Makan buburnya dengan sukacita, ditambahkan ayam dan ditambahkan juga bawang dan kecap manis. Jadi bubur ayam yang enak. Amin. Hidup Anda mungkin sudah jadi bubur, ya. Gitu. Tapi saya percaya, bubur ayam tidak kalah enaknya dengan nasi pecel. Amin Bapak Ibu. Tergantung lagi pinginnya ngidem makan apa ya. Jadi lapar nih Bapak Ibu habis ini ya. Tapi tenang, habis ini kita ada makanan. Menunya apa hari ini Bapak Ibu? Ada yang tahu? Bubur ayam. Bener Bu? Bihun goreng, amin. Iya, yang sudah lapar bisa berkata amin. Ya, ya amin, amin. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan ini. Di ayat 9 ada orang yang jahat, namanya Diotrefes. Tetapi di ayat 12 dikatakan, tentang Demetrius. Semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Bapak Ibu, jadi di antara orang-orang jahat pun ada kok orang-orang yang masih baik. Semuanya tergantung dari pribadinya masing-masing. Ya, jadi jangan kita jadi kepahitan ya. Wah, semua orang dari gereja A jahat. Atau semua orang dari gereja B gitu. Aduh, nyebelin semua. Tidak Bapak Ibu, itu oknumnya ya kadang-kadang ya. Wah semua pendeta begini. Atau semua pelayan Tuhan begitu. Tidak demikian. Ada Diotrefes, ada Demetrius. Mari kita di sini menjadi seperti Demetrius yang hidupnya baik. Sekelilingnya mau hidup gak benar, tapi dia ambil keputusan, aku mau hidup benar. Amin Bapak Ibu, saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini. Benar-benar dimanapun Anda berada orang bisa melihat. Wih, kalau Pak Yung dan Ibu Leoni memang berbeda. Ya, suami istri ini bisa jadi contoh, jadi berkat. Dan puji Tuhan, amin ya. Dan saya percaya dan kita pun banyak mendengar kok ya Pak Yung Ibu ini orang yang murah hati sekali gitu ya. Dan saya rindu gitu ya kalau orang-orang mendengar gitu, oh jemaat mana sih gitu. Jemaat GBI Rock, wah seorang yang cinta Tuhan sekali gitu ya. Wah kalau di kerjanya gak males gitu ya. Datang dikit lebih pagi, stay dikit lebih lama. Men-take care, make sure nih, work ahead. Make sure besoknya kerjaannya beres gitu ya. Dan kita percaya saat kita lakukan itu dan tidak ada yang melihat, mata Tuhan melihat. Tuhan Yesus berkata, yang setia dalam perkara kecil, ia juga akan bisa dipercayakan hal-hal yang besar. Mungkin dalam pekerjaan Anda merasa, wah yang dapat promosi yang lain terus nih. Aku gak pernah diapresiasi. Kalaupun itu Anda seperti itu yang Anda rasakan, percayalah. Tuhan melihat dan akan ada waktunya. Anda pasti akan diberi berkat. Diangkat oleh Tuhan. Karena apa? Amsal berkata, lihatlah seorang yang cakap dalam pekerjaannya. Ia akan berdiri di hadapan raja-raja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa di ayat 13 dan 14 pun dikatakan ya, bahwa Yohanes ingin menuliskan banyak tapi tidak mau menulis dengan tinta dan pena. Ia ingin bertemu. Jadi apa Bapak Ibu, penting sekali kita datang untuk beribadah. Ibadah online itu baik daripada tidak kebaktian sama sekali. Tetapi ada sesuatu yang spesial.
yang terjadi pada saat kita bangun pagi, pergi datang ke gereja bersama dengan saudara seiman seperti ini. Karena Tuhan Yesus berkata, di mana 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Dan selama ada Tuhan Yesus selalu ada apa? Mukjizat terjadi. Ada Tuhan Yesus ada apa? Yang sakit disembuhkan. Ada Tuhan Yesus ada apa? 5 roti dan 2 ikan, tinggal sisa sedikit, menjadi lebih dari cukup kasih makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari. Firman Tuhan berkata di kitab Ibrani, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ada sukacita kan ya saat kita berkumpul di sini, satu sama lain saling menguatkan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan di situ hati kita menjadi gembira. Dan hati kita menjadi gembira, dan hati yang gembira itu adalah obat. Amin Bapak Ibu, sukacita ya, kita belajar 3 hal dari kitab 3 Yohanes ini. Yang pertama adalah tak ada sukacita yang lebih besar daripada hidup dalam kebenaran. Yang kedua, berbagi hiduplah dengan orang lain. Saat kita memberi, kita pun diberkati. Dan yang ketiga, pilihlah untuk melakukan yang benar meskipun di tengah orang-orang yang melakukan yang jahat. Janganlah kita membuka celah untuk dosa. Amin Bapak Ibu, yang diberkati Tuhan bisa katakan sama-sama, saya diberkati Tuhan. Yang disertai Tuhan bisa berkata, saya disertai Tuhan. Dan katakan sama-sama, doa saya didengar Tuhan. Ada lagu doa Yabes ya, dikatakan di bagian terakhirnya itu, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Singkat sekali kata-katanya ya, tapi luar biasa. Tuhan mendengarkan dan menjawab. Tapi ingatlah, jawaban doa Tuhan kadang bukan berarti seperti yang Anda minta. Tetapi percayalah, jawaban Tuhan pasti lebih baik. Karena itu adalah yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Yang diberkati Tuhan bisa angkat tangannya, bisa bangkit berdiri. Dan kita terima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan supaya mendengar dan mempraktekkan firman Tuhan. Di tengah dunia yang jahat, kami mau seperti Demetrius ya Tuhan, hidup jadi berkat. Tuhan, biarlah anak cucu kami Tuhan hidup dalam kebenaran karena kami hidup dalam kebenaran juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap dari umat Tuhan yang datang di tempat ini mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang pulang dengan sama. Semuanya diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, dikoreksi Tuhan, dan dibenarkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, di gereja Tuhan, saat kami pulang, kami membawa sukacita. Rumah kami diberkati Tuhan, pekerjaan kami diberkati, karena Tuhan Yesus menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Umat yang percaya katakan, amin. Dan sebelum duduk pagi hari ini kita mau merayakan, di Indonesia ini sudah midnight Bapak Ibu. Jadi di jam Indonesia Ibu Nevo sudah ulang tahun. Jadi kita katakan sama-sama, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Ibu Nevo ya. Dalam hitungan ketiga ya, Ibu Nevo akan blow the candle ya. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu Nevo ya, kita celebrate bersama-sama ya, karena Ibu Nevo ini juga adalah orang yang sangat setia sekali ya dari awal gereja juga ya, banyak melayani Tuhan, cinta Tuhan, dan tidak pernah saya lupa ya, rajin sekali ke gereja dengan almarhum dulu ya, almarhum Pak Robert, dan kalau nggak salah 1 Oktober itu almarhum ulang tahun ya. Ya, sekarang sudah berulang tahun bersama ya Tuhan Yesus ya, be with the Lord. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan kan berkata ya, precious in the eyes of the Lord are the death of his saints. Jadi berharga di mata Tuhan dikatakan kematian orang-orang yang dikasihinya. Ya, dan kita percaya kita ini yang berpisah dengan orang-orang yang kita kasih itu suatu hari nanti akan berkumpul lagi bersama-sama. Ya, dan Ibu kita mau doakan karena kita percaya Ibu ini benar-benar hidupnya jadi berkat sekali dan masih banyak akan menjamah jiwa-jiwa di luar sana ya Bu ya. So mari kita akan arahkan tangan kita kepada Ibu Nevo, kita mau doakan. Tuhan Yesus kami ucap syukur, 1 tahun Kau tambahkan kepada Ibu Nevo
hikmat Tuhan, Tuhan curahkan, kau tambahkan dengan percaya Tuhan. Kehidupan Ibu Nevo Tuhan, setiap orang yang ditemuinya merasakan kasih Kristus ya Tuhan. Biarlah kesaksian kehidupan Ibu Nevo membawa jiwa-jiwa semakin dekat kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Terima Yesus, diubahkan juga kehidupannya. Kami berdoa untuk keluarga besarnya di Indonesia, dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan. Ibu Nevo juga sampai memutih rambutnya, digendong, ditopang oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan amin. Happy birthday Ibu Nevo ya. Oke, silakan. Dan adakah yang lain yang sebenarnya birthday di hari-hari ini? Ya, ada yang ulang tahun juga? Ya enggak ya, oke. So, mari kita terima berkat Tuhan. Saya undang Ko Beni bisa mengucapkan berkat ya, doa berkat bagi kita semua dan doa makan Ko Beni ya. Oke. Kalau doa makan gak lupa ya. Yes. Oke, yuk kita berdoa. Bapak kami ucap syukur untuk setiap hidangan yang sudah disiapkan. Biar itu menjadi berkat dan kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapak. Kami akan menerima semua hidangan yang sudah disiapkan dan ucapan syukur. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Malaikat-Mu terus menyertai setiap kami, melindungi kami dari segala mara bahaya sepanjang hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga. Damai sejahtera daripada Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita terima berkat. Sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. God bless you all.